Pilih menopo pada sore hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan bermuajah. Mudah-mudahan besok di akhirat pun juga kita ditemukan dalam satu forum maghfirahnya Allah. Salawat serta salam, salawat serta salam mugi selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan banyak petunjuk pengajaran terhadap kita yang berkenaan dengan ajaran dinul haq, lebih-lebih pada umat zaman sekarang. Sudah banyak di antara kita, ruhaniyah kita masih belum bisa kembali bertemu terhadap Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk sore hari ini kami akan mengangkat satu tema yang berkenaan dengan surah Al-An'am ayat 31 yang mengandung satu judul, siapkanlah dirimu untuk menjelang satu kematian. Siapkanlah dirimu untuk lekas kembali kepada Allah sebelum kita akan dipanggil dengan paksa oleh Allah untuk menghadap dan bertemu dalam satu kematian. Perkara kematian sudah tidak ada yang meragukan kalau hal itu mesti terjadi. Nggih napa mboten? Kapan itu datang kita semua manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lewat bimbingan Rasulullah, ajaran di dinul haq, di ajaran dinul tauhid inilah yang akan memberikan satu jalan, memberikan satu bekal terhadap kita ruhaniyahnya supaya bisa kembali kepada Allah dalam bentuk makrifat pada Allah. Oleh sebab itu izinkanlah kami pada siang hari ini membahas surat Al-An'am ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma faradna fiha wa hum yahmiluna awrarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sadaqallahul azim. Qad khasirah, teman-teman ciloko, teman-teman rugi sopo alladzina wong akeh kadzabu kang padha dustaake sopo alladzina dustaake biliko ilah kelawan tetemu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh merugi bagi seseorang yang telah mendustakan atas pertemuan terhadap Allah. Artinya siapapun diri kita manakala tidak percaya di dunia ini atas pertemuan terhadap Allah dan atau diri kita tidak mau lekas kembali pada Allah hatta idza ja'athumus sa'ah, sehingga datanglah satu waktu di mana waktu itu baghtatan, yang mengagetkan, waktu yang baghtatan ini adalah satu kematian. Kalau bahasa syariat as-sa'ah baghtatan itu adalah
hari kiamat. Mereka pada menjawab, qalu ya khasratana ala ma faradna fiha. Subhanallah, sungguh merugi saya, mengapa dulu kami tidak akan lekas kembali kepada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita pada diri kita sebagai manusia. Mohon maaf kalau tulis nggih, jadi biar tambah cedoh. Amin. Kita sebagai manusia, Allah ciptakan ada dua unsur Bapak Ibu. Ada unsur jasmani, yang kedua adalah unsur rohani. Allah kelihatan ya, menciptakan kita sebagai insan atau manusia terdiri dari dua, jasad kemudian ruh. Ini tidak bisa dibantah Bapak Ibu ya. Kita manusia diciptakan Allah dari dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani kita dibimbing oleh Allah lewat Rasulullah, hukum syariat. Rohani kita bimbing oleh Allah lewat Rasulullah, hukum hakikat menuju makrifat. Makrifat berarti kembali kepada Allah. Jasmani Allah ciptakan dari tanah, nanti kita kembali ke tanah. Rohani kita dari Allah kembali ke Allah. Itulah bentuk wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, sekarang rohaniah kita sudah bisa kembali pada Allah atau belum? Ayo dipikir. Karena kita dalam kematian kapan tidak tahu. Allah berkata, barang siapa mangkana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia ini kita belum bisa kembali kepada Allah, kok ya sudah ketututan mati, maka wahuwa fil akhirati a'ma wa adhallus sabila. Jangan harap rohaniah ketika mati, ketika ditarik Allah, itu bisa kembali kepada Allah. Kita harus curiga Pak, mengapa ada alam barzah yang diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam hukum syariat, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Apa alam barzah itu? Mengapa tidak langsung ke hadirat Allah? Padahal Allah katakan wa inna ilaihi raji'un. Kau harus bisa kembali kepada Allah. Bapak Ibu, adanya alam barzah itu karena si ruh tidak bisa kembali kepada Allah. Wa min waraihim barzahun. Apa sih barzahun? Alam barzah itu bagaimana? Kita semua belum tahu ngalami ya Pak, Bu, dereng nate nggih. Hanya orang yang suluk, hanya orang yang kholwat lah tatkala dia itu tadi ditarik Allah di dalam alam barzah, maka dia akan bisa ngalami. Bagaimana bentuknya alam barzah itu? Bertanya-tanya kita, ikono eneng wong dodol pentol apa gak? Lah ngoten nggih. Ternyata Allah jelaskan alam barzah adalah alam pembatas antara dunia dan akhirat.
Barzakhun maknanya dinding. Dinding yang tebal dan di dalamnya itu nggak ada lampu seperti ini. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Gelap dan penuh dengan penyiksaan. Itu alam barzakh. Satu misal gini, Pak. Kalau kita itu yang hadir niki ya, yang hadir, sudah tahu rumahnya masing-masing ya, sudah tahu ya. Sampun semerap dalemi piyambak-piyambak, sampun ya, sampun. Terus habis ngaji ini nanti, setelah ngaji ini nanti, coba ayo kita pulang sama-sama, mata kita tutup. Kira-kira bisa nyampe rumah ndak? Tidak. Sama ruh ini. Kita tahu innalillahi dari Allah. Terus nanti ditagih Allah wa inna ilaihi raji'un. Harus bisa kembali. Ruhaniyah kita itu Bapak Ibu, aslinya itu ahli syurga semuanya manusia. Ning dunya niki ya, alami kadal, alami ulo, alami kolo jengking, alamnya yaitu hayawan-hayawan. Sebetulnya kita itu adalah alamnya adalah jannah asal muasal. Domisili kita itu aslinya adalah surga. Oleh karena kita diturunkan di dunia sebagai khalifah, mimpin terhadap anak istri, mimpin terhadap nafsu di dalam diri kita, maka selanjutnya ruhaniyah dituntut untuk bisa kembali kepada Allah. Kapan masanya? Kalau kita sudah meninggal. Nah, pertanyaan sekarang, tidak mungkin Bapak, Ibu, ruhaniyah akan kembali bisa terhadap Allah manakala ruhaniyah kita, mata ruh kita, mata hati kita masih buta. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha walahum adzabun azim. Nah itu kegelapan ainul basyirah kita, mata ruh kita itu dikarenakan buta, akhirnya kita dimasukkan di dalam alam barzakh dan di situ kita tidak tahu siapa-siapa. Ayo, siapa di antara jenengan yang pernah entah mimpi, entah waktu khalwat, terus Allah memasukkan di alam barzakh? Wonten? Wonten? Sering wonten? Iki bisa dialami jenengan ketika khalwat di dalam alam mukasyafah, bisa dialami orang yang sudah pernah mati. Wonten sing pernah mati mriki? Dereng, lah iku persoalane. Pun. Wa min waraihim, kata Allah, di belakangmu itu barzakhun, ada alam barzakh. Yaitu sebuah dinding. Manakala ruh itu dilepaskan, dimasukkan di dalam barzakh, dia tidak bisa keluar ke dunia, tidak bisa keluar untuk ke akhir sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana Allah itu membangkitkan jenengan kali kula. Ini kapan? Secara syariat nanti kalau sudah hari kiamat. Lah apa kita menunggu itu? Nah, sekarang gini, bagaimana di dunia ini ruhaniyah itu sudah bisa kembali pada Allah? Apa persyaratannya? Ini Pak yang harus kita persiapkan sebelum kita itu dipanggil Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang harus kita persiapkan sehingga di dunia ini ruhaniyah sampai itu sudah bisa kembali pada Allah. Pertama, pun
kecoknya. Allah memberikan satu solusi di dalam surat Ali Imran ayat 31. Apa? Iku tau Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau Rasulullah yang bersabda, jikalau kau ingin betul-betul bisa kembali kepada Allah, ikuti saya, kata Rasulullah. Mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Ini tadi pendidikan jasad, pendidikan roh. Pendidikan jasad letaknya di hukum syariat. Sehingga jasad ini kalau memakai hukum syariat ada dua, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Udah, itu jasad. Selanjutnya mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Ini gimana? Pendidikan ruhaniah. Sebab kita manusia itu tidak hanya jasmani, ya juga rohani. Tidak hanya roh, tapi juga jasad. Dengan pendidikan dinul haq, ajaran tauhid yang mengesahkan pada Allah, itulah Rasulullah memberikan solusi jalan untuk umat, supaya umat ini mata ruhaniah kita itu tidak buta. Sebab asalnya kita tidak buta pada Allah, lah butanya sebab kita itu ditutupi oleh nafsunya masing-masing. Dengan apa nafsu menutupi ruhaniah kita terhadap Allah? Lawang Allah itu nyoto ning ngajeng sampean. Allah iku yo nyoto ning kiwa tengen ndukur nisor sampean jaba nyeruh. Mengapa itu tidak nyata? Al-haqqu laisa bimahjubin. Kata Sayyidina Athaillah di dalam kitab Hikam, sesungguhnya Allah itu tidak bisa ditutupi dengan suatu apapun. Tapi mengapa kita menganggap tidak tahu Allah itu gaib, Allah itu tidak nyata? Itu sebab mata hati kita, Bapak Ibu, telah ditutupi oleh nafsu, yang nafsu menutupi kita. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Nafsu membikin perkara selain Allah yang disebut kesenangan dunia itu dimasukkan di dalam ruh. Jagati ruh ini, akhirnya ruh kita itu bersukaria, bercinta kasih, tidak terhadap Allah, tapi terhadap kesenangan dunia. Ini persoalannya. Akhirnya, jangankan ruh itu di luar aktivitas sholat, di dalam aktivitas sholat pun ruh tidak tahu kalau di depan itu ada wujudnya Allah. Tidak tahu, Pak. Karena meripat ati sampen kali kula iku ketutupan perkara selain Gusti Allah. Pun kuncinya ada di situ. Terus bagaimana? Sekiranya meripat hati saya itu sudah tidak buta terhadap Allah, pertama adalah ikuti Rasulullah, ikuti ajaran Rasulullah yang ada di jalur dinut tauhid, ajaran yang mengesahkan kepada Allah, yang dimasukkan Allah di dalam tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Niku, Pak.
Di dalam tauhid itu akan mewejang kita Bapak Ibu. Pertama, apa hakikatnya syahadat? Kedua, apa hakikatnya sholat, zakat, puasa, haji, rukun iman, sifat-sifatnya Allah. Lalu Bapak Ibu, Kanjeng Nabi membimbing pada waktu itu, membimbing umatnya lewat bagaimana cara menerapkan, menjalankan atau membuktikan ilmu yang diwejangkan oleh Kanjeng Nabi pada saat itu. Kalau sekarang berarti tabi'ina sholihin adalah guru-guru kita akhirat. Itu yang membimbing kita. Pertama di situ. Bagaimana caranya kita meraktek nih hakikati syahadat, hakikati sholat, hakikati zakat, hakikati poso, hakikatnya haji. Bagaimana maksud hakikati rukun iman itu dijelaskan terhadap kita. Selanjutnya kita diperintahkan untuk meraktek nih ilmu-ilmu yang ada di situ yang disebut sebagai kholwat atau uzlah atau zuhud. Ini kuncinya Pak. Jadi ilmu umpama saya ibaratkan sebagai sabun. Baju yang kotor laksana ruh kita. Lah, baju yang kotor itu bisanya bersih dan bisa masuk terhadap almari yang berbau wangi, maka harus didatangkanlah sabun. Amal atau kholwat itu laksana kita mencuci baju tersebut. Itu dengan terus menerus kita kholwat, kita zikir, kita menjalankan semua apa yang telah ditetapkan di dalam ajaran dinul haq, yaitu zikir sirul asrar dan fana'u zikri, tetap kita jalankan walaupun itu berat. Kemudian beliau akan membimbing kita perkara-perkara yang disebut istiqomah terus menerus. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Surat Al-Insan ayat 25-26. Muhammad, terus berzikirlah kau dari pagi sampai sore bahkan malam. Olehnya kau berzikir semata-mata untuk mensucikan ruhaniyahmu dari perkara-perkara yang mengotori hati atau mengotori ruhaniyah yang disebabkan oleh hawa nafsu. Sehingga kalau boleh saya tarik kesimpulan Bapak Ibu, apa yang harus kita persiapkan? Setiap saat dan waktu, setiap napas, sibukkanlah hati kita hanya untuk berzikir datang Gusti Allah. Apa zikir yang bisa membersihkan kotoran hati? Zikir yang mana yang dimaksud? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang menjadikan jiwa kita damai, tentram karena bertemu Allah. Zikir mana yang akan bisa menjadikan ruh itu bisa bertemu Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Bagaimana zikir yang bagaimana ini? Oleh saking pentingnya waktu kita yang sangat sempit Bapak Ibu, ya. Maksudnya waktu yang sempit. Kita di dunia itu laksana mampir ngombe. Satu hari waktu akhirat
dibanding dengan hari waktu di dunia 50.000 tahun. Sedangkan kan kita umurnya paling banter berapa? 200 tahun wonten mriki. Satu hari waktu di akhirat dibanding dengan masa di dunia 50 tahun, 50.000. Enggak ono sak pucuke kuku, gitu ya. Kapan lagi kita akan membersihkan kotoran-kotoran di dalam ruhaniyah kita? Allah sudah mengatakan dalam surat Al-An'am tadi, sungguh sengsara bagi orang ketika saat di dunia itu tidak mengadakan pertemuan terhadap Allah. Enggak, ayo dipikir. Sering kula katakan, iki wis 2023, mau 2025. Tanda-tanda Allah mau menghancurkan dunia sudah. Musibah di sana sini, banjir juga, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, apa zikir yang bisa menghantarkan sampean bisa bertemu Allah? Pun iki mutiara sampean gejoi sampak sedo. Apakah zikir jahri? Niki pertanyaan. Kita dikenalkan oleh syariat ada zikir la ilaha illallah. Ini akan menelurkan zikir jahri. Di thariqah kita la ilaha illahuwa akan menghasilkan zikir sirri, diucapkan dalam hati. Di hakikat ajaran ruh iki mang la ilaha illa anta. Di sini akan mengeluarkan zikir sirrul asror. Ini Bapak Ibu yang selama ini dirahasiakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa zikir sirrul asror itu? Zikir yang sudah tidak mengucap Allah. Zikir yang di dalam hati sudah tidak mengucapkan Allahu, Allahu, Allah. Tidak. Tapi diem. Diemnya hati panjenengan ruhaniyah ini harus merasakan, meyakini bahwasannya yang menurunkan hujan itu adalah, percaya Pak, hujan turun Allah yang menurunkan? Oke. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, ku arahkan wajahku terhadap wajah Allah. Ini wajah Allah. Lilladzi zat fataras samawati wal ardo, sing ngatur sing nguasai langit lan bumi. Yo ngajeng sampean iku Pak. Kalau kita lihat mata dohir Pak, yang ada kosong. Gimana? Tapi tolong sampai lihat dengan mata hati jenengan. Yang mata hati sudah tidak ada satirnya atau hijabnya atau tutupnya atau penyakitnya. Maka yang kosong ini justru berisi. Caranya bagaimana? Tolong Bapak kumandangkan terus zikir sirrul asror. Apakah dalam hati kita mengucap sirrul asror, sirrul asror? Tidak. Praktek keyok nopo. Fungsinya bagaimana? Ini ada 3 Pak. Ada 3 tahap. Pertama, merasakan. Ini namanya su'aul basiroh. Merasakan itu adalah meyakini. Udah, aku takut jenengan.
ningati sampean iku sudahkah ada satu keyakinan bisanya hadir jenengan kali kula kumpul ning kene karena Allah? Wis gak usah dijawab. Jawab ning ati. Kalau tadi sampean iku merasakan, meyakini dalam hati jenengan bisanya kita hadir berkumpul di majelis ini karena Allah, yang Allah itu ada di dalam dan di luar saya, maka rohaniyah sampean iku diwastani rohaniyah yang damai. Jadi tidak berkeluh kesah Pak dengan adanya hujan. Karena hujan itu ya makhluk, jenengan yang makhluk, sing lakokno hanya Allah. Kalau dalam hati sampean sudah ada, sudah bisa merasakan, meyakini bahwasanya hidup itu wujudnya Allah, maka itu tetanda ruhaniyah jenengan ini sudah mulai mengadakan permintaan terhadap Allah. Itu pasti. Ini namanya muraqabah. Tapi jangan berhenti di situ Bapak Ibu. Terus aja, sebab kita setiap hari, setiap waktu Allah mendatangkan masa, waktu, aktivitas sikon. Kadang sikon sama istri, suami, anak, sikon sama saudara, orang lain, sikon kita berhubungan dengan penggawean, pekerjaan, setiap saat. Amalkan terus zikir sirul asrar itu. Hati sampai tetap rasakno yang berperan, yang melakukan, yang menggerakkan itu hanyalah Allah. Walaupun dereng saged melihat, belum bisa untuk melihat wujudnya, tapi manakala di dalam hati sampean sudah ada iman yang seperti ini, maka itu awal Anda sebagai calon kekasih Allah. Ini nggak dibuka Pak dalam thariqah, apalagi di syariat. Paling yang dibuka zikir jahri, zikir siri atau khofi, itu sirul asrenda. Ismudat kalau di dalam thariqah zikir ismudat. Ismu itu lah jeneng toh Pak. Jenenge zat. Jenenge Allah. Jenenge zat sapa? Allah. Kul katakan Muhammad, huwa utawi zat iku Allahu utawi jenenge Allah. Iku ahadun surat apa nih? Surat apa nih? Al-Ikhlas gitu ya. Bun. Kalau kita terus menerus hati ini selalu merasakan, meyakini semua apa yang terjadi pada diri kita semata-mata hanya karena maka nanti ada momen kedua, pintu kedua, rohaniyah sampai iki dilebokno Allah sing kedua apa? Ainul basirah. Apa itu? Bertemu Allah. Allah sudah katakan syarat untuk bisa bertemu Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Surah Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Bagaimana? Wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Syarat untuk bisa bertemu Allah ya dari su'aul basirah ke ainul basirah, dari merasakan atau meyakini baru ketemu. Umpama gini Pak, kopi ku rasanya piye Pak? Lagi pahit ya, wedang kopi lagi, tapi anggaplah belum saya angkat, belum saya minum, tapi hatiku sudah ada rasa yakin kalau wedang kopi itu lagi pahit. Nah, jangan berhenti dilihat saja, monggo dirasa nih. Mestinya kita angkat. Artinya kalau kita yakin kalau semuanya itu Allah, ya praktek Pak.
ruhaniyah sampean kudu ngelenggahno dzikir su'aul basyirah, prakteke harus selalu merasakan, meyakini apapun yang terjadi di situ hanya Allah yang berperan, segalanya Allah. Iku podo laksana iki kopi ya. Wow, wis yakin kula nek rasane legi kok legi pahit. Kula rasakno tenan, Pak. Mohon maaf nggih. Kira-kira nek wis tak ombe ketemu rasa legi ketemu nanggone awakku saged dibujuk? Boten saged. Kalau iki mau keliru uyah, misalnya, berarti iman saya keliru. Tetapi ini tadi gulanya gak keliru uyah. Jadi cocok ambek penerko atiku mang imanku. Legi campur pahit. Kalau sudah saya ombe, saya rasakan, Pak, udah nggak bisa dibohongi. Umpama atiku diomongi nafsu, atiku diomongi son rohku, iku ngomong nek iku asin, sakit apa kira-kira? Boten sakit. Artinya Bapak Ibu, ketika kita itu sudah mau merasakan, mengangkat kopi, merasakan, mengimani semua apapun yang terjadi, sikon apapun itu semua Allah, maka berikutnya Allah akan meletakkan di kedua ini pertama, ini kedua, disebut ainul basiroh. Apa? Bertemunya roh dengan Allah. Cara kula wau bertemunya rasa tadi dengan jasmani saya, ilat saya. Kalau sudah nyambung dadi siji, mak dret wis gak iso bohong, Pak. Imanku mau sing nerka bahwasanya wedang kopi mesti rasanya manis dan pahit. Berhubung gak diklirokno ibuke uyah, yang benar pun sudah saya minum, akhirnya hatiku mengomong basiroh. Apa? Iman yang sudah benar tak bisa, Pak, dibolak-balik. Sekali legi pahit, ya legi pahit. Nggak bisa menjadi asin pahit, nggak bisa, Pak. Karena sudah menyatu. Artinya, manakala ruhaniyah sampai sudah kembali kepada Allah, sudah mengakadkan Allah, nggak bisa, Pak, jenengan itu nanti akan bertuhan selain daripada Allah. Iki loh, kata Rasul mengatakan iman yang sudah diiksan, anta budallaha ka'annaka taroh. Kata Rasulullah, imanmu kalau sudah sampai pada iman yang ihsan, muraqabah, udah nggak bisa, Pak, jenengan itu mengatakan selain Allah. Sehingga ada kucing mangan iwak dendeng, gak iso jenengan mengatakan yang makanku, nggak bisa. Mesti hati sampean akan yakin semua yang berafal, semua yang menggerakkan adalah Allah. Kucing nggak bisa sama sekali. Hujan tadi gitu, makanya kita nggak usah gupuh. Udan teko ya wis ben, sing nekakno ya sapa. Udan gak ditekakno ya wis ben, sing gak nekakno ya sapa. Gak usah pusing. Yakin Allah akan kasih yang terbaik terhadap kita sebagai hambanya yang mau untuk kembali bertemu Allah. Termasuk ilmu yang buat sampean kali kula itu adalah satu ilmu untuk modal ruh ini bisa kembali pada Allah. Bapak Ibu hadirin, kalau sudah di ainul basyirah, sudah bertemu, syaratin apa wau? Pertama, lakukanlah amalan yang soleh. Pertama, syaratnya bisa bertemu. Apa itu? Bentuk jenengan dzikir terus menerus. Iku amalan solihah. Dua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika berzikir,
Anda jangan meyakini selain Allah itu bisa mendatangkan madorot atau manfaat, nggak bisa. Artinya ketika saat jenengan iki berangkat ke sini terus ada hujan sampai iki basah, jangan beriman basahnya sebab air hujan. Jangan. Di situ ada Allah. Atau kemarin saya bahas, Pak. Kemarin di Nombaten, Pak. Banjir nggih. Ada yang tanggul sama jebol? Ya, oke. Tak bahas sih. Ketika banjir air bah datang seret, tanggul jebol. Iman sampai nang sapa sing jebol no? Kalau yang menjawab iku akal dulur, miring goblokku ngene. Mesti nek sing jawab akal syariat mesti banjir air. Tak ngoten nggih? Sik tak ngeno. Pun kula prosesi. Ketika banjir datang, Pak, terus jebol lah tanggul itu. Nafsu itu nggak kesempatan, Pak. Roh sampai niku diencepno nang nafsu dikongkon iman, yang jebolkan tanggul adalah banjir. Akal ngomong bener, akali ngomong, sukma iki ngomong nanggone nyawa, akal iki ngomong nanggone roh. Roh ngomong yakino nek jebole iku sebabe air banjir. Berhubung roh iki boten wonten pendidikan rohaniah saking Kanjeng Nabi, yaiku dinut tauhid hakikat makrifat percaya roh. Iki proses kita dulu lagi gitu, mesti ngikuti akal. Kalau roh kuwi gak percaya, kata sukma atau kata roh, kata akal. Apabila iki mau gak ono banjir jebol gak roh iki mang roh tangkul. Yo gak jebol lah ngoten nggih. Akal bisa menerima, akhirnya digelontor nang rohaniah sampean, akhirnya rohaniah sampean iku nganut akal. Iya bener. Padahal akal iku sing provokasi iku nafsu, nafsiyah dan amarah. Yang dimasukkan sifat basariyah. Ini, Pak. Sementara satu sisi kita dulu tidak didatangkan ajaran tentang dinul haq niki. Akhirnya sampai kapanpun kita beriman terhadap selain Allah, buktinya gara-gara air banjir, air bah menjadikan tanggul ini jebol. Wis. Berhubung ini pendidikan ilmu hakikat sudah didatangkan, ayo dingen kira-kira gunugano Allah banyu mang saged banyu mlaku dhewe. Aisyah. Walillahil masyriqu wal maghrib. Etan niku pundi, Pak? Wayu bingung aku rek. Perasaan omong ngadep ngalor. Pun 2 kali kula mriki nggih ya. Walillahil masyriq wal maghrib. Mulai jagat wetan makhluk opo wae sampai jagat kilen, iku yang memiliki, yang menggerakkan semuanya adalah Allah. Allah ya di ini, Allah ya di dalam air, Allah ya dalam tembok, Allah dalam jagat, Allah dalam diri jenengan, Allah di luar diri jenengan. Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, ini, Pak. Andai kata tidak ada Allah dalam diri air, gak mungkin, Pak, air iku bisa melaku dewe, melaku sendiri gak bisa. Berhubung iman kita iku mang salah, nganut nafsu dari akal mang, ngomong jebole tanggul disebabno, akhirnya sapa sing sampean salahno? Mesti kepala proyek.
Lurai pertama kali niku dikorupsi piro ambek lurai ya. Akhirnya kita menyalahkan orang, tandur kabeh rusak, nuntut sopo hampir. Ayo, wah iki musibah yang tak terduga, ayo ditanggung dewi. Kinten-kinten mau tak kepala proyek utawa lurai tanggung jawab ngelironi tanduran? Nek mentolo wes, biar kita tidak menyalahkan satu dengan yang lain, biar hati kita, ruhaniah kita dalam keadaan ayem tentrem terus, bersamalah dengan Allah. Carane yok nopo? Udah ojo kesus muring-muring, resapono ning ati, yen kabeh makhluk iso mlaku sebab dilakokno Gusti Allah. Nek Allah tidak menghendaki, in arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, nggak akan pernah bisa Pak kita berkumpul pada sore hari ini, nggak akan pernah bisa. Saya tidak bisa, jenengan ya juga tidak bisa, wong kita sama-sama makhluk, tidak bisa. Jadi tolong lihatlah selalu apapun di depan kita semata-mata yang berkehendak, yang menggerakkan, yang menghendaki, yang menguasai, yang memiliki, itu hanyalah Allah. Seringlah hati kita untuk kembali ke situ. Dengan begitu, inilah jalan cara ruhaniah ketika di dunia bisa kembali pada Allah. Kalau sampean mau ruhaniah untuk sering-sering seperti ini, tak jamin jenengan iki kehidupan di dunia ini tambah tansaya sae. Ruhaniah sampean tambah api, ruhaniah sampean gak gampang muring, ibu-ibu gak gampang nyelatu, bapak-bapak gak gampang gelut, ngamuk-ngamuk. Karena semuanya sama-sama belajar untuk mengingat, berzikir pada Allah. Kalau sudah masuk di sini, Ainul Basirah sudah bertemu, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, ruhaniah sampai sudah tidak ada, yang ada cuman Allah. Maka yang terakhir, nomor 3 disebut hakul basirah. Apa itu? Menyatakan bahwasanya semua itu Allah. Ono bojo gak duweni, gak iso adang, esuk anak gak iso mangan, udah gak ribut, karena hati sudah merapat hanya pada Allah. Makanya kula sanjang, Anda pingin sholat bisa khusyuk sesuai Qur'annya, ya caranya begitu. Mulai takbir sampai salam, sibukkan dalam hati kita untuk mengingat Allah. Cara mengingat, sadar lan menyadari jenengan bergerak sing gerakkan Allah. Udah hati sibuk di situ. Gak usah sampai nu pengen roh artine Al-Fatihah. Bismillah lawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunya, Ar-Rahim kang welas asih akhirat bloko. Kesawen buyar, akhirnya hati sampean eling macam-macam Pak. Akhirnya kalau hati sampean ruhaniah sampean iku hanya berzikir sirul asrar, inilah cara untuk sampean iku bersolat dengan khusyuk. Aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Mengapa? Sebab mereka dikatakan orang yang bahagia, orang yang orang yang selamat, karena sholatnya ada bisa khusyuk. Carane khusyuk, dalane khusyuk ya kuwi mang wis jasad iki ngadeg rukuk sujud lungguh maca apa silahkan, sing penting ruhaniah sampean tetap
berzikirlah sirul asrar. Fungsinya ini tadi. Mboten disebut sirul asrar mboten. Pertama su'ul basira, merasakan atau mengimani, meyakini bahwasanya bisanya Anda berdiri karena Allah, rukuk hanya karena Allah. Makanya niatnya kan mesti ditutup lillahi ta'ala. Ibu, itu cara jenengan iki mempersiapkan diri untuk kembali bertemu Allah sebelum kita dipaksa untuk kembali. Sing kembali itu pasti akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Gus kula niki pun suwe Gus, suluk gak iso usul. Buka di dalam surah Al-Ankabut ayat gansal. Bagi siapa yang akan mengadakan bertemu terhadap aku, kata Allah, maka di situ Allah akan berjanji akan menemui jenengan pada waktu yang dijanjikan. Kapan? Ya udah, itu urusannya Allah. Sing penting jenengan iki terus menerus lakukan seperti apa yang Rasulullah lakukan. Bukratan wa asila, mulai pagi sampai sore, malam, berzikirlah ini semampu jenengan masing-masing. Wis, ada kondisi teko, kok sanja iki ada banjir sih. Tanduran apa mriki wau? Bawang nggih. Brambang napa? Waktu banjir. Brambang nggih. Nek ndelok materi akal, rugi mboten jenengan? Rugi. Tapi coba sampai lungguno iman sampean. Bagaimana kita bisa rugi sing nyukulno sapa? Terus panen jenengan sing nandur, iso sing nandurno iku sapa? Delok sapa ni? Dek jero iku lho sing alus iki. Jekel Anda punya uang. Sing ngekei dhuwit ya sapa? Akhirnya dibuat belanja WNI. Terus mendatangkan pekerja. Terus ada pekerja. Siapa yang menggerakkan semuanya? Allah. Tadi sudah saya katakan. Surat Al-Baqarah ayat 115. Mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil dan sebesar apapun, yang menggerakkan itu adalah Allah. Jadi kita nggak pantas, umpamu hitung-hitungan sampai Allah nggak pantas. Karena yang namanya brambang, ketika kita nandur, yang menjadikan bisa menandur gerakno kita siapa? Udah kita tinggal. Dia berkembang. Cukul. Sing nyukul ya siapa? Mustafa, kita itu enak jadi hamba niki. Enak lah. Napa? Mboten nyapo? Tidak ngapa-ngapain. Kita dipaksa Allah. Kita itu hanya diperintahkan Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud, hanya untuk menyembah. Menyembah itu apa? Eling apa? Zikir itu apa? Zikir itu adalah sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun kita beriman hanyalah Allah yang segala-galanya. Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Surat Toha ayat 14. Anda melakukan sholat ikuli dzikri, semata-mata jadikan untuk ingatmu pada Allah. Tapi faktanya terus pun tiba meluak kerapati eling si A si B, apalagi tadi itu mari anu masalah jauh eling-eling wongi mlebu nang ati wis kadeka. Itu sebab apa? Sebab kita itu di dalam hati, ruh ini masih bisa dipengaruhi hawa nafsu. Udah, sudahi semuanya, sudahi. Sudah, lepaskan.
perkara yang menjadikan itu dengan cara yaitu tadi berzikirlah Anda terus menerus. Sangat dipaham Pak nggih? Wis senajana ilmu ini mboten banyak tapi ini pungkasane. Ini kuncinya Anda bisa sampai pada Allah sebelum hari datangnya di mana kepastian itu datang. Laksanakan. Saya punya taruhan apa jaminan. Andai kata ruh hati jenengan sudah melaksanakan zikir sing kula maksud ini kok gak tambah tentrem, wis nang Mojokerto nggawa ibuke nggawa parut. Tahu parut Bu? Sing digawe kelopon iki lho. Usapno raiku. Wis bapak yang ngono. Sampean beol wadahono kresek nang Mojokerto sawat no raiku. Nek umpomo hati sampean ketika sudah menjalankan zikir ini semakin lama kok malah sumpah. Nek dadine ngono budal nang Mojokerto. Sing mesti Allah janji jenengan akan ditemui Allah. Tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa tentram ruhaniyah ini kecuali hanya bertemu Allah. Tentremi ati Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, istri yang cantik, suami yang ganteng, bukan. Mah iku bujui. Iya. Awal ngomong sehidup pelea. Bahasa sing estrine sedo, sing laki gak gopo golek maneh. Seperti itulah dunia mengkhianati kita. Yang tadinya itu mewah harta, ternyata kita ditinggal, jadilah kita orang miskin. Jabatan yang tadinya menjanjikan, akhirnya apa? Sing wis pangkat bintang loro lho Pak, nyun sewu. Logur saiki meratapi nasib. Waktu zamane bintang loro, wah takabure kok napa? Sombongnya koyok-koyok seperti tidak ada yang bisa menjatuhkan. Nah gitu toh? Alamak gelimpung gara-gara ya kuwi tok. Nyun sewu Pak, estu nyun sewu, saya ingatkan, boleh hai kita bercinta pada selain Allah. Tapi sepanjang dohir mawon, ngoten nggih? Dohir aja. Silahkan jenengan jadi wong kaya, tekun nyambut gawe, silakan. Silakan. Silakan Anda menjadi orang yang jabatannya tinggi, silakan. Tapi tolong, ruhaniyah sampai hanya untuk Allah. Allah di dalam kesenangan dunia, jabatan, sugih dan lain sebagainya. Allah di situ. Temui Allah. Syaratnya apa carane? Berzikirlah terus menerus sirul asrar. Bapak Ibu, itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Tetap kami akan menerima tanya jawab dan dialog untuk session yang berikutnya. Untuk session yang berikutnya adalah tanya jawab sekitar apa yang sudah kami jabarkan dan atau hal-hal yang lainnya. Monggo.